Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang punya view indah, udara dingin, dan kapasitas hingga 35 orang. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa baru yang ada di Puncak, yaitu 45 Full View Village yang berlokasi di Jalan Cidokom, Kopo, Cisarua, Bogor. Villa ini baru aja opening di akhir Desember 2024 lalu, gengs. Jadi baru buka sekitar 6 bulanan ya. Dan jujur, villanya tuh bagus banget deh. Bener-bener nyaman dan bikin betah, gengs. Pokoknya kalian wajib tonton video ini sampai akhir ya. Untuk menuju ke 45 Full View Village, kita bisa pakai Google Maps. Dan rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak. Terus pas kelihatan rumah makan pagi sore, siap-siap kita akan belok kanan, masuk ke Jalan Lembah Nyiur yang ada di seberangnya. By the way, untuk akses jalan ke dalam villanya hanya bisa maksimum mobil high ace atau elf aja ya, gengs. Sedangkan untuk bis medium tuh nggak bisa masuk. Nah, nanti akan ada beberapa tanjakan, jadi pastikan juga kendaraan kalian dalam kondisi prima ya. Tapi tenang aja, jalanannya tuh udah aspal semua kok. Jadi insya Allah aman, gengs. Terus nanti patokannya adalah kita belok kiri di Masjid Jami dan Ponpes Nur Zaman yang bangunan besar biru putih ini, gengs. Dan siap-siap, ini tuh langsung tanjakan ya. Kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Nah, pas sudah di sini, kita ambil belok kanan. Jalanannya udah mulai mengecil, tapi kita udah mau sampai kok. Tinggal jalan sedikit lagi aja ke depan. Dan akhirnya kita sampai juga nih, gengs, di 45 Full View Village yang posisinya ada di sebelah kiri pas tanjakan ya. Dan tenang aja, udah ada plang nama villanya juga kok. Oke deh, langsung aja yuk kita masuk ke dalam area villa. Begitu masuk ke dalam, langsung terlihat area parkir yang sangat luas, bisa menampung kapasitas hingga 15 sampai 18 mobil. Wah, mantap banget kan? Ini sih cocok banget deh buat kalian yang kesininya tuh rombongan, gengs. Sedangkan di samping pintu gerbang adalah rumah penjaga villanya. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita naik ke atas untuk lihat area villanya secara keseluruhan. By the way, dari gate masuknya aja udah bagus banget ya, gengs. Vibes-nya tuh adem karena dikelilingi sama tanaman hijau yang rindang. Dan begitu sampai ke atas, langsung deh terlihat areanya yang luas dengan konsep terbuka dan menyatu dengan alam. Di area ini merupakan halaman hijau yang luas dan diisi dengan alat barbeque yang ukurannya juga besar, lengkap dengan kipas. Namun untuk arang nggak termasuk ya, gengs. Villa 45 Full View Village memiliki kapasitas untuk 30 sampai maksimal 35 orang. Dengan 5 kamar tidur yang masing-masing kamarnya dilengkapi dengan private bathroom, gengs. Terus ada 6 kamar mandi, private pool, karaoke, biliar, tenis meja, dan view yang langsung mengarah ke perbukitan dan pegunungan. Masya Allah, indah banget ya, gengs. Di bagian depan ini merupakan public area, di mana di sebelah kanan ada living room yang menyatu dengan dining room dan dapur. Sedangkan di sebelah kiri terdapat area duduk yang luas. Oke deh, kita mulai dari bangunan pertama dulu ya. Ruangan ini diisi dengan living room, dining room, dan dapur yang menyatu tanpa sekat dengan konsep open space. Jadi ruangan di sini tuh semi terbuka ya. Di sisi kanan adalah living room yang sekaligus difungsikan sebagai ruang karaoke. Areanya tuh lega banget, jadinya enak deh, gak ada gap dengan ruangan lainnya. Terdapat 3 buah sofa yang nyaman, lengkap dengan 2 buah karpet tebal di bawahnya. Lalu disediakan juga Smart TV yang udah dilengkapi dengan WiFi, karaoke set, dan Netflix tanpa mesti login pakai akun pribadi loh. Wah, asik banget kan? Kita bisa karaokean sepuasnya dan nonton film bareng keluarga ataupun teman-teman. Di sini juga disediakan sejadah, namun untuk mukena dan sarung kita mesti bawa sendiri ya.
Oh iya, selama staycation, jangan lupa juga untuk baca dan patuhi peraturan villa ya, gengs. Di belakang area TV terdapat hidden room yang ternyata adalah toilet, gengs. Yang dibuat terpisah antara toilet khusus laki-laki di sebelah kanan, lalu di bagian tengah ada wastafel dan sabun cuci tangan, sedangkan di sebelah kiri ini merupakan toilet duduk. Tapi ini tuh semacam powder room gitu ya, karena nggak ada area showernya, gengs. Jadinya tuh nggak bisa mandi di sini. Next, kita melipir ke area lainnya, di mana terdapat dining room dan dapur. Nah, di bagian depan ini adalah ruang makan dengan meja makan yang besar, terbuat dari kayu kokoh, dengan kapasitas duduk bisa hingga 10 orang, gengs. Terus enaknya lagi, depannya tuh terbuka, jadi kita bisa makan sambil nikmatin angin sepoi-sepoi ya. Dan ini dia tempat favorit ibu-ibu, apalagi kalau bukan area dapurnya, gengs. Jujur ini dream kitchen banget sih, karena areanya tuh luas, banyak storage untuk taruh berbagai peralatan masak, dan ruangannya juga terbuka, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya tuh maksimal banget ya. Untuk peralatan dapurnya, tenang aja, semuanya udah disiapin, gengs. Mulai dari piring, gelas, wajan, penggorengan, rice cooker, bahkan kettle jack juga ada loh. Terus di kabinet atas juga terdapat blender, lalu ada kulkas 2 pintu, dan di kabinet bawah disediakan berbagai peralatan makan lainnya. Pokoknya kalian tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Terus yang paling aku suka, kompornya ini tuh menghadap ke depan, jadi bisa masak with a view, gengs. Masya Allah, idaman banget ya punya dapur kayak gini. Dijamin bakal makin sering masak deh. Tapi kalau kalian mager masak dan pengen yang lebih praktis, tenang aja, gengs. Di sini juga disediakan paket catering kok, yang harganya mulai dari 110.000 sampai 120.000 per packs, dan udah dapet 3 kali makan plus 1 kali snack. Jadi kalau pesan catering, kita nggak perlu repot-repot masak ya, dan bisa nikmatin staycation lebih maksimal. Di depan bangunan pertama masih ada area lainnya, yaitu semacam teras dengan tempat duduk yang banyak. Sehingga kalau mau area yang lebih terbuka, bisa nongkrong di sini ya. Apalagi pemandangan di depannya tuh bagus banget, gengs. Yaitu kita bisa menikmati view yang segar dari kolam berenang dan perbukitan hijau yang terbentang luas di depannya. Nah, ini dia fasilitas terfavorit, apalagi kalau bukan private pool. Dan lihat dong view di depannya, Masya Allah, cantik banget, gengs. Ini di video aja udah kelihatan indah ya. Apalagi aslinya tuh jauh lebih bagus lagi deh. Berasa kayak lihat lukisan in real life, gengs. Kolam berenang ini ukurannya besar dan tentunya bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa ya. Karena memiliki 2 kedalaman, yaitu mulai dari 60 cm bisa untuk anak-anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 150 cm untuk dewasa. Namun karena tidak ada pembatas antara kolam anak dan kolam dewasa, jadi untuk anak-anak yang berenang harus dalam pengawasan orang tua ya, gengs, demi keamanan. Di depan kolam berenang juga disediakan mini rooftop yang merupakan spot terbaik untuk menikmati keindahan pemandangan dari depan villanya, gengs. Masya Allah, duduk sambil bengong di sini tuh enak banget deh. Apalagi kalau pagi dan sore hari ya. Udaranya tuh sejuk dan view-nya juga cakep. FYI, ternyata ini tuh bukan gunung ya, melainkan Bukit Cilember, gengs. Aku kirain awalnya tuh Gunung Pangrango, ternyata bukan. Jadi kalau kalian butuh tempat yang lebih tenang, bisa duduk di sini ya. Sedangkan di belakang vilanya baru deh kelihatan Gunung Pangrango. Selain itu, di sisi lainnya juga ada mini rooftop ya. Jadi di masing-masing sisi punya tempat duduk untuk menikmati pemandangan Bukit Cilember. Nah, kalau di sini areanya tuh sedikit lebih besar dengan 3 kursi yang menghadap langsung ke perbukitan, di mana view-nya sama-sama indah. Kita akan dimanjakan dengan hamparan bukit yang luas. Bener-bener secantik itu, gengs.
By the way, di bawah mini rooftop yang tadi terdapat ruang bilas yang bisa kita gunakan sehabis berenang. Dan enaknya tuh di sini ada dua bagian, yaitu ada yang terbuka seperti ini, lengkap dengan 2 buah shower, atau kalau kalian mau sekalian mandi juga bisa di sebelahnya ya, karena areanya tertutup, gengs. Area terbuka di villa ini tuh banyak banget ya, dan semuanya terawat dengan baik dan bersih. Nah, buat kalian yang mau olahraga, di sini juga disediakan fasilitas tenis meja loh. Wah, asli, ini aku happy banget, gengs, kalau nemu villa yang fasilitasnya tuh selengkap ini. Sehingga akan banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Jadinya tuh nggak bosan, gengs. Apalagi disuguhi dengan pemandangan cantik kayak gini. Gimana nggak bikin betah coba? Di area tengah ini terdapat kamar tidur pertama. Jadi konsep kamarnya tuh terpisah-pisah dan berbentuk glamping yang kekinian banget ya. Di bagian depan terdapat teras yang dilengkapi dengan 2 buah kursi. Dan langsung aja yuk kita masuk ke dalam kamarnya. Kamar ini diisi dengan 1 buah double bed dan menurut aku cocok banget buat couple yang liburannya tuh bareng keluarga besar. Karena tetap ada privasinya ya, gengs. Terus fasilitasnya juga lengkap banget, berasa kayak di kamar hotel deh. Karena udah ada wifi, lemari, dan smart TV. Jadi kita bisa nonton YouTube ataupun Netflix ya. Selain itu, setiap kamar di villa ini juga punya private bathroom, sehingga makin nyaman lagi deh. Kamar mandinya juga bersih dan udah disediain handuk dan sabun. Namun untuk toiletries kita mesti bawa sendiri ya. Dan untuk water heater saat ini baru ada di 2 kamar mandi aja. Namun sayangnya untuk di kamar mandi pertama ini belum ada, gengs. Semoga aja sih next time bakal dipasang juga ya. Keluar dari kamar pertama, ternyata di area pojok masih ada fasilitas hiburan lainnya loh. Nah, yang dari tadi penasaran, ada fasilitas biliar nggak sih di sini? Tenang aja, gengs. Villa ini tentunya menyediakan biliar ya. Makanya aku jamin kalian bakal betah deh staycation di sini. Karena fasilitasnya tuh banyak banget, gengs. Terus enaknya lagi, areanya pun semi terbuka, sehingga kita bisa main biliar sambil nikmatin angin sepoi-sepoi dan pemandangan bukit di depannya. Wah, kalau kayak gini sih, bapak-bapak bakal makin betah ya main biliar di sini. Dan ini dia bangunan paling ikonik yang ada di 45 Full View Village, dimana ini merupakan 4 kamar tidur yang bangunannya tuh estetik banget ya. Jadi kamar-kamar di sini emang dibuat kayak tipe glamping, gengs. Makanya cakep banget deh, dan jadinya juga lebih private ya. Oke, kita mulai dari kamar-kamar yang ada di lantai bawah dulu. Untuk di bagian depan juga terdapat teras, namun ukurannya tuh lebih luas ya dari kamar pertama tadi. Dan langsung aja yuk kita masuk ke dalam kamar tidurnya. Wah, ternyata kamar kedua ini jauh lebih luas ya, gengs. Ini sih bisa banget deh buat ramean, tinggal ditambah sama extra bed aja. Untuk fasilitasnya kurang lebih sama ya, yaitu terdapat 1 buah double bed dan ada karpet di bawahnya sehingga lebih hangat ya. Lalu disediakan juga nakas dan handuk. Di depan tempat tidur, areanya tuh masih luas banget loh, gengs. Disediakan kipas angin dan smart TV. Pokoknya semua TV di sini tuh udah smart TV ya. Jadi kita bisa nonton YouTube dan Netflix. Namun untuk Netflix yang di dalam kamar ini tuh kita mesti login dulu pakai akun pribadi ya, gengs. Di area pojok merupakan private bathroom. Langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Kamar mandinya ternyata juga lebih luas dan enaknya tuh kamar mandi yang di lantai bawah ini udah dilengkapi dengan water heater, gengs. Namun untuk toiletries lainnya seperti dental kit dan shampoo nggak disediain ya, hanya ada sabun aja. Dan seperti ini view dari depan kamarnya. Masya Allah, ternyata pemandangannya lebih kelihatan jelas lagi ya, gengs, dengan sudut pandang yang lebih luas. Next, masih di lantai bawah, kita ke kamar sebelahnya yuk, yaitu kamar tidur ketiga. Di bagian depan ini sama-sama terdapat area teras yang luas. Nah, untuk kamar tidurnya, sebenarnya tuh layout dan fasilitasnya sama banget ya kayak di kamar kedua. Mirroring gitu, gengs. Kamarnya sama-sama luas dan udah dilengkapi dengan double bed, nakas, dan sejadah.
Lalu di depan tempat tidur juga ada smart TV dan kipas angin. Jadi kalau siang harinya ngerasa gerah, tinggal dihidupin aja ya kipas anginnya. Untuk di area pojok juga terdapat kamar mandi, di mana layout dan fasilitasnya juga sama banget ya, yaitu ada water heater dan sabun. Oh iya, untuk handuk kalau misalnya kurang, nanti bisa minta aja ya ke penjaga vilanya. Sama seperti di kamar sebelah, view dari depan kamar ketiga ini juga mengarah ke halaman luas dan tetap terlihat pemandangan bukit dari depan kamar. Oke, sekarang kita naik ke lantai atas, di mana terdapat 2 kamar tidur dan area balkon. Bentuk tangganya ini tuh bercabang jadi 2, dan aku mau ke kamar yang ada di sebelah kiri atas dulu ya, yaitu kamar tidur keempat. Wah, kamar ini konsepnya mirip kayak kamar pertama ya, yaitu ala-ala glamping, gengs. Namun ukuran kamarnya jauh lebih luas dari kamar pertama. Pokoknya untuk kamar-kamar di bangunan ini tuh luas-luas semua deh. Jadinya kita bisa taruh extra bed ya kalau mau tidurnya ramean. Namun untuk fasilitas kamarnya sih sama aja ya. Terdapat 1 buah double bed, karpet, nakas di samping tempat tidur, dan smart TV. Tapi di lantai atas ini gak ada kipas angin ya, hanya ada di kamar-kamar bawah aja. Nah, sekarang kita intip private bathroomnya yuk. Ukuran kamar mandinya juga sama-sama luas, dan enaknya lagi kalau di kamar mandi atas ini tuh punya jendela ya. Jadinya lebih terang, gengs, sehingga siang hari pun gak perlu dihidupin lampu. Namun untuk di kamar mandi lantai atas belum ada water heaternya ya. Dan ini dia spot terbaik dari depan kamarnya yang benar-benar langsung disuguhin sama pemandangan bukit yang terhampar luas, gengs. Masya Allah, indah banget deh. Keluar dari kamar keempat, jalan sedikit ke depan, kita akan ketemu sama area balkon yang posisinya itu di tengah-tengah di antara kamar keempat dan kelima. Jadi kalau di lantai atas ini balkonnya tuh sharing ya, dimana view-nya juga sama-sama cakep, yaitu kita bisa langsung menghadap ke halaman, kolam berenang, dan perbukitan. Dan ini dia kamar tidur terakhir, yaitu kamar kelima. Konsepnya juga masih sama ya, kayak di kamar keempat. Dan bagian dalam kamarnya juga memiliki fasilitas dan layout yang sama, gengs. Dimana areanya juga sama-sama luas, terdapat 1 buah double bed, karpet, nakas, dan sejadah. Namun bedanya, kalau di kamar ini tuh satu-satunya yang punya jendela samping. Terus view-nya juga langsung mengarah ke perbukitan ya, jadi dapat view-nya, gengs. Dan di depan tempat tidur juga udah dilengkapi dengan smart TV. Oke, lanjut. Sekarang aku mau tunjukin area private bathroomnya. Untuk kamar mandi dalamnya masih sama kayak di kamar mandi sebelah ya, gengs. Belum ada water heater, hanya disediakan sabun aja. Seperti ini suasana malam hari dari 45 Full View Village. By the way, dari gate depan ini aja pencahayaannya udah cakep ya. Suasananya tuh jadi makin syahdu deh. Ditambah dengan pencahayaan di dalam lorong tanaman ini yang keren banget. Masya Allah. Jujur aku nggak expect sih kalau ternyata suasana malamnya bakal makin bagus ya, gengs. Malam harinya sempat turun hujan, jadi udaranya tuh makin dingin lagi, yaitu sekitar 21 derajat Celcius. Nah, karena villa ini banyak area outdoornya, jadi dipasang juga banyak lampu gantung yang berwarna kuning, yang bikin vibes-nya tuh jadi warm atau hangat di tengah udara puncak yang semakin dingin. Tapi beneran deh, gengs, aku tuh suka banget loh sama lightning di sini, yang bikin suasananya tuh jadi makin syahdu dan indah ya. Dan gak cuma itu aja, tapi dari depan villanya kita juga akan dimanjakan sama city light view yang bertaburan di malam hari. Wah, ini sih keren banget, gengs. Gak siang, gak malam, villa ini tuh tetap punya pemandangan yang indah ya. Gimana gak betah coba nginep di sini kalau disuguhinnya view secantik ini. Next, kita melipir ke area living room.
Berbeda dengan area outdoor yang pencahayaannya lebih warm atau temaram, kalau di dalam bangunan villanya tuh terang banget ya gengs. Jadi walaupun areanya terbuka, tapi nggak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Dan ternyata malam harinya anginnya tuh makin berasa kenceng gengs. Apalagi bangunan villanya ini kan terbuka ya. Jadi kalau kalian nggak kuat dingin, jangan lupa untuk bawa jaket gengs. By the way, karena aku pesen catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak villa. Menunya pun variatif, ada opor ayam, mie goreng, bakwan jagung, dan kerupuk. Masya Allah, nikmat banget deh. Apalagi kalau makannya bareng sama keluarga tersayang. Jadinya makin berasa hangat ya. Nah, kalau kalian nggak pesen catering juga nggak usah khawatir, kita tetap bisa masak dengan nyaman kok gengs. Karena pencahayaannya tuh terang, apalagi kalau masaknya sambil nikmatin view dari depan kayak gini gengs. Masya Allah, ditambah dengan hujan, jadi suasananya tuh makin syahdu lagi deh. Alhamdulillah perut udah kenyang dan hujannya juga udah berhenti. Jadi aku lanjut mau tunjukin suasana malam dari area lainnya. Nah ini kebetulan di kamar pertama masih rapi nih gengs. Jadi aku bisa spill deh suasana malam harinya tuh seperti apa. Untuk pencahayaannya juga sama-sama terang. Dan enaknya lagi lampunya ini tuh banyak ya. Sehingga kita bisa atur sesuai dengan mood atau kebutuhan. Mau full terang kayak gini atau dibikin agak temaram juga bisa kok gengs. Pokoknya kalian bisa bebas atur sendiri deh. Next kita ke area biliar. Untuk pencahayaannya sama seperti di area outdoor sebelumnya. Di sini juga dipasang lampu-lampu gantung di bagian depan dan ada lampu utama di bagian tengah. Sehingga menghasilkan pencahayaan yang terang ya. Jadi malam-malam pun kita tetap bisa main biliar dengan nyaman gengs. Nah, nggak afdol rasanya kalau aku nggak spill juga suasana malam hari dari salah satu kamar di bangunan ini. Kalau gitu kita ke kamar lantai atas yuk, yang kebetulan juga masih rapi nih gengs. Seperti yang terlihat di video, pencahayaannya juga bagus ya. Jadi kalian nggak usah khawatir deh. Untuk penerangan di dalam bangunan villanya tuh bagus semua kok. Ditambah dengan udaranya yang makin malam ke subuh tuh makin dingin lagi gengs. Beneran deh, aku sangat merekomendasikan Villa 45 Full View Village ini masuk ke dalam list staycation kalian gengs. Gimana? Kira-kira kalian minat gak untuk nginep di sini? Coba komen di kolom komentar ya. Good morning, Masya Allah tabarakallah, suasana pagi harinya tuh sejuk banget. Udaranya juga dingin, dan view-nya itu loh yang bikin merinding, cantik banget gengs. Terus pagi harinya kita juga bisa nikmatin momen sunrise ya. Karena munculnya itu tepat di belakang Bukit Cilember ini gengs. Jadi saran aku kalau kalian nginep di sini, jangan lupa untuk bangun pagi ya. Dan nikmatin keindahan ini sepuasnya yang gak bakal bisa kita dapetin lagi pas udah balik ke kota. Sekitar jam 7 sarapannya udah ready nih. Dan untuk menunya aku pilih nasi uduk lengkap dengan telur balado, bihun goreng, bakwan jagung, sambal, dan kerupuk. Kalau gitu aku sarapan dulu ya. Oke deh gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa 45 Full View Village. Nah sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di 45 Full View Village. Untuk kontak dan reservasi bisa chat ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosialnya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa 45 Full View Village. Sebuah villa baru di puncak dengan pemandangan indah yang wajib kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!